jika seorang laki-laki menemukan istrinya pernah melakukan kehinaan zina, maka pilihannya adalah dua. Jika laki-laki tersebut orang yang tidak akan mampu untuk menutup aibnya, dengan catatan wanita tersebut sudah tobat. Kalau wanitanya nggak tobat kok masih mau, itu laki-laki gila. Istrinya masih suka bagi-bagi kepada yang lainnya, dia masih mau saja, ini laki-laki dungu dan bodoh. Bahkan terang-terangan dengan suaminya berzina, naudzubillah. Apalagi suaminya mengizinkan, wah ini dayuth, di dasar neraka jahanam. Ini anggap saja seorang suami yang dia punya kecemburuan besar, tak taunya dia menemukan istrinya kepleset dalam zina. Apakah sebabnya karena suami yang jarang pulang atau sebagainya? Intinya istri kepleset dalam zina. Maka pilihannya dua bagi laki-laki tersebut. Yang pertama adalah dilihat, jika Anda tobat di dalam dirinya, tolong dia untuk bisa tobat. Pilihannya, jika laki-laki tersebut mampu menutup aibnya dan bisa mendidiknya, dan itu lebih bagus daripada harus mencerai dan membuangnya. Mendidiknya dan menutup aibnya, karena namanya orang manusia kepleset dalam zina, dididik, tapi dengan catatan dia mampu untuk menutup aib tersebut, tidak mengungkap di saat marah, dasar kamu perempuan dulu pernah begini, tidak akan ngomong gitu selamanya sepanjang hidupnya. Kalau laki-laki itu mampu menutup istrinya sampai kapanpun, termasuk di depan anak-anaknya, hebat, istimewa. Dan itulah seorang pendidik yang sesungguhnya. Istrinya pun akan mudah tobat, karena apa? Tidak dihinakan di depan anak-anaknya. Tapi kalau tidak mampu, karena emosinya tidak kuat, pisah, cerai saja. Dan tidak boleh menceritakan sebabnya dicerai kenapa, cerai saja, selesai. Karena apa? Laki-laki itu tidak mampu, takut nanti mengungkap di depan anaknya, mengungkap di depan bapak ibunya, mengungkap di depan sahabatnya. Jadi kalau tidak mampu, pisah. Kalau mampu, hebat, pegangi dia sampai dia tobat. Karena apa? Dan harus dibenahi setelah itu, dan cari sebabnya apa yang menjadikan mereka masuk terjerumus dalam perzinaan. Mungkin sebabnya juga seorang suami. Begitu sebaliknya, jika seorang istri menemukan suaminya melakukan naudzubillah kepleset dalam zina, pilihannya juga dua. Jika wanita tersebut melihat bahwasanya suaminya pernah menyesal, bisa terbaca dari air matanya, kemudian ada tanda-tanda penyesalan, maka sama kasusnya. Jika wanita tersebut mampu untuk menutup aibnya sampai kapanpun, maka bisa melanjutkan dan menjadi pendidik yang baik bagi suaminya. Tapi kalau tidak mampu, maka sah jika seorang perempuan minta cerai karena seorang suaminya melakukan kefasikan. Tapi yang jelas-jelas, misalnya suaminya ngaku, aku setiap hari berzina, aku seminggu sekali berzina. Tapi kalau katanya orang, jangan gampang percaya. Bisa saja itu iblis yang mengadu domba dalam sebuah rumah tangga. WA, nggak cukup WA, SMS nggak cukup. Ada orang saja biasa perempuan ngomong, bang, kapan kita gitu lagi? Bisa saja ini bohong. Istrinya membaca langsung marah-marah. Wah, ini nggak bisa begitu. Baik, kalau memang benar terjadi, kemudian ada tanda tobat, maka pertahankan dan didik dia. Karena kalau dengan orang lain takut aib semakin tersebar, dan mungkin orang tersebut juga tidak mendidik, malah nanti dia jauh dari kebaikan. Akan tapi tadi dikatakan mereka ingin tobat bersama. Alhamdulillah, kalau tobat bersama, sama-sama tahu kekurangannya, maka yang perlu dibangun setelah itu lebih berat daripada orang yang tidak mengetahui kekurangan pasangannya. Sebab kalau sudah mengetahui kekurangan pasangannya, nanti muncul bisikan setan. Di saat berjauhan ada gambaran-gambaran, bayangan-bayangan. Jangan-jangan istriku begitu, jangan-jangan suami begitu. Loh, terus. Maka yang perlu dibangun setelah melihat pasangan tobat adalah husnudzon, dan harus memangkas prasangka buruk. Jangan sampai kita dihantui oleh prasangka buruk, dan itu menyiksa perjalanan hidup orang tersebut. Sampai kapanpun tersiksa. Pisah 2 hari saja sudah enggak. Mungkin istrinya itu mendapat telepon dari laki-laki sudah, wah, padahal itu telepon biasa. Karena memang berat, karena sudah terlanjur terluka, terlanjur celah. Maka itu kalau memang mampu mempertahankan dengan bisa menjaga hati, menjaga mulutnya untuk tidak menyebarkannya, maka lebih baik kalau dia mempertahankan dan mendidiknya. Kalau dia pernah berdosa, ketahuilah siapapun yang pernah berdosa, kalau bertobat memohon ampun kepada Allah dengan serius dan sungguh-sungguh, Allah Maha luas dengan pengampunannya.